Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Perlu Anda ketahui bahwa channel ini berisikan konten materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan gambar berikut, benda yang berwarna biru ini melakukan gerak melingkar, dan besaran-besaran yang ada pada gerak ini adalah yang pertama, ini dinamakan kecepatan tangensial. Apa itu kecepatan tangensial? Yaitu kecepatan yang arahnya senantiasa menyinggung lintasan lingkaran. Arahnya menyinggung lintasan lingkaran. Kita lihat, menyinggung, ini titik singgung, sehingga kalau kita lihat arah kecepatan tangensial selalu berubah-ubah. Tentunya perubahan ini ada yang mengubah. Siapa yang mengubah arah kecepatan tangensial? Yaitu yang mengubahnya adalah namanya gaya sentripetal. Yaitu gaya sentripetal fungsinya mengubah arah kecepatan tangensial sehingga benda tetap bergerak pada lintasan lingkaran. Nah, arah dari gaya sentripetal ini adalah selalu menuju pusat lingkaran, arah Fs. Selain Fs yang arahnya menuju pusat lingkaran, juga ada yang namanya AS, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal juga arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, inilah anak-anak sekalian besaran pada gerak melingkar beraturan yang perlu kita perhatikan. Kecepatan tangensial atau yang lebih kita kenal dengan kecepatan linier pada gerak lurus, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Karena adanya gaya sentripetal dan percepatan sentripetal inilah, maka benda akan tetap bergerak pada lintasan melingkar. Berikutnya kita lihat ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan. 1. Memiliki lintasan berupa lingkaran. 2. Gerak benda dipengaruhi oleh gaya sentripetal, kita sudah jelaskan tadi. 3. Terjadi perubahan kecepatan sudut pada benda. 4. Percepatan sudutnya tetap. Percepatan sudutnya tetap kalau GMB, kecepatan sudutnya yang tetap. Sedangkan pada GMBB, percepatan sudutnya yang tetap. Kalau kita ingat anak-anak sekalian, ada GLB. GLB ini kecepatan V liniernya tetap. Kalau GMB, omeganya yang tetap, kecepatan sudutnya. Kalau GLBB, percepatan liniernya yang tetap, atau kita kenal kalau GMB percepatan tangensial. Kalau GMBB, alfanya yang tetap, percepatan sudutnya yang tetap. Nah, berikutnya kita lihat sekalian, antara kecepatan tangensial dan percepatan tangensial, VT dengan AT itu senantiasa berimpit kalau gerak lingkarnya dipercepat.
Tapi kalau diperlambat, maka antara V tangensial dengan A tangensial atau V linier dengan A linier itu bertolak belakang karena fungsi dari percepatan menghambat gerak lingkaran. Begitu juga dengan alfa dan omeganya. Kalau dipercepat searah, kalau diperlambat berlawanan arah antara omega dengan alfanya. Berikutnya mari kita lihat persamaan dari gerak melingkar berubah beraturan. Ini kita lihat bahwa kecepatan tangensial, kenapa benda tidak jatuh ke bawah sini? Karena ada gaya sentripetal yang menahan. Nah, itu. Gaya sentripetal ini sangat berfungsi untuk menahan benda agar tetap berada pada lintasan lingkaran. Sehingga kita lihat Fs dirumuskan di massa dikalikan dengan AS percepatan sentripetal. Kita tahu bahwa AS itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga kita lihat kalau AS-nya diganti V kuadrat per R, maka gaya sentripetalnya sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Sedangkan kita tahu bahwa hubungan antara V dengan omega adalah V omega R. Kalau V-nya kita ganti dengan omega R, maka Fs-nya akan menjadi M omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, inilah bentuk persamaan dari gaya sentripetal. Bisa MA kali S, bisa MV kuadrat dibagi dengan R, bisa M omega kuadrat dikalikan dengan R. Ya, kita lihat contohnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan radius R. R-nya 0,5 meter. Jika kecepatan linearnya V-nya 5 meter per sekon, maka percepatan sentripetalnya adalah ditanya AS-nya. Maka AS rumusnya apa? AS V kuadrat dibagi dengan R. Berarti 5 kuadrat dibagi dengan R dengan 0,5. Jadi AS sama 25 dibagi 0,5, 50 meter per sekon. Nomor 2, benda bermasa M 100 gram, kalau dijadikan kilo 0,1 kilogram. Jari-jari R 0,5 meter dan omeganya adalah 10 rad per sekon. Percepatan sentripetalnya adalah S, kalau pakai omega adalah omega kuadrat kali dengan R. Kalau gayanya kalikan dengan M, berarti 10 kuadrat dikalikan dengan 0,5, jadi 50 juga. 100 kali 0,5, 50. Oke, yang terakhir, sebuah sepeda motor membelok pada tikungan yang berbentuk busur lingkaran dengan jari-jari matiganya. R sama dengan 10 meter. Jika percepatan sentripetalnya AS-nya adalah 2,5 meter per sekon, maka kecepatan motor tersebut agar motor tidak selip adalah, kita tahu bahwa S adalah V kuadrat dibagi dengan R, maka V kuadrat adalah AS dikalikan dengan R.
AS nya adalah 2,5, R nya 10 meter, berarti 25, maka V nya adalah akar dari 25, 5 meter per sekon. Dalam yang D. Berikutnya kita lihat kecepatan dan percepatan tangensial Vt dan At disebut juga kecepatan dan percepatan linear. Kita rumuskan bahwa ini rumus-rumusnya. Vt adalah omega kali R, At alfa dikalikan dengan R, As omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, percepatan totalnya adalah percepatan total itu adalah akar dari AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, kalian, kita pada saat belajar GLBB kita tahu rumusnya. Yang kita dapat nih 3 ini yang tidak boleh kita lupakan. Vt dengan V0 plus At, Vt kuadrat V0 kuadrat plus 2AE, S V0 T plus setengah At kuadrat. Nah, pada GMBB Vt nya diganti dengan omega, alpha S nya diganti dengan theta, dan A diganti dengan alpha, hingga omega T, omega 0 plus alpha kali T, omega T kuadrat, omega 0 kuadrat plus 2 alpha kali theta. Ya, ingat, A ini adalah A dalam GLB, ini adalah S dalam GLB. Theta omega 0 dikalikan T plus setengah alpha T kuadrat. Nah, ini hubungan mereka, hubungan antara gerak linier atau gerak lurus dengan gerak melingkar. V linier omega kali R, A linier adalah alpha kali R, S linier theta dikalikan dengan R. Ya. Ini diperhatikan kembali rumus-rumus ini, jangan sampai lupa. Kita lihat contohnya sekarang. Nomor 1, mata bor sebuah bor listrik memiliki percepatan sudut alfa. Alfanya 0,5 rad per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal mata bor omega 0 5 rad per sekon, setelah T 4 sekon berapa kecepatan sudutnya? Omega T nya yang ditanya. Berarti omega T rumusnya adalah omega 0 plus alpha dikalikan dengan T. Omega 0 nya adalah 5, alpha nya adalah 0,5, T nya adalah 4. Jadi 5 ditambah 2 sangat 7 rad per sekon. Jawabnya 7. Kita jawab yang kedua, dihapus dulu biar bisa kita jawab. Nomor 2 sekarang. Dari keadaan diam berarti omega 0 nya sama dengan 0. Ini diam, ingat ya. Kemudian benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut alfanya adalah 15 rad per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut dan berjarak 10 R nya 10 cm atau 0,1 meter, jadikan meter. Tepat setelah benda berotasi selama T nya 0,4 sekon, titik A mengalami percepatan total yang ditanya A total berapa. Maka A total dirumuskan AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. AS adalah
omega kuadrat kali R arti adalah apa kali R. Dari besaran yang ada, tangensialnya sudah bisa dicari, yaitu alfanya 15, R nya 0,1, berarti 1,5 meter per sekon kuadrat. Itu AS nya, AT nya, A tangensial atau A linearnya. Sekarang A sentripetalnya omega kuadrat. Omega yang dimaksud adalah kecepatan saat T-nya 0,4 sekon. Berarti kita cari omega T-nya dulu. Omega T adalah omega 0 alfa dikalikan dengan T. Alfanya 0, omega 0 nya 0 kali dari keadaan diam. Tadi alfanya berapa? Alfanya 15, T nya 0,4. 15 0,4. Berarti omega T nya 6 rad per sekon, sehingga sentripetalnya adalah omega kuadrat kali R, 6 kuadrat kali 0,1, berarti 3,6 meter per sekon kuadrat, sehingga A totalnya menjadi 36 kuadrat AS kuadrat ditambah dengan 1,5 kuadrat. 36 kuadrat itu adalah 1,96 ditambah 2,25 sama dengan 15,21. Berarti di antara 3 dan 4, di atas 3, di bawah 4, maka yang memungkinkan adalah D, karena akhirnya berakhiran dengan 1,9981, berarti ada angka satunya. Itu jawaban nomor 2, yaitu 3,9. Contoh yang terakhir nomor 3, kita hapus lagi. Besar percepatan total sebuah partikel pada benda tegar yang sedang bergerak dalam suatu lintasan melingkar dengan jari-jari 1 meter. Kita ganti dulu yang hijau biar kelihatan. R nya 1 meter. Kemudian pada saat kecepatan sudutnya omega nya adalah 2 rad dan percepatan sudutnya alfanya 3. Berarti di sini kita bisa cari A tangensial adalah alfa dikalikan dengan R. Ketemu langsung 3 kali 1 dengan 3 meter per sekon. Kemudian A sentripetal A kuadrat R, yaitu 2 kuadrat kali 1, 4. Maka A total adalah akar 3 kuadrat 4 kuadrat 9 tambah 16 25, akar 25 5 meter per sekon kuadrat, isinya 5. Berikutnya anak sekalian, kita lihat, mari berlatih soal. Silakan kalian pause video ini dan kalian cermati, baca baik-baik praktek soalnya, dan kamu kerjakan biasa di bambu paper. Demikian aku sekalian, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.